Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan tentang ekosistem. Kita mulai dengan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, tingkat kesuburan tanah di setiap tempat berbeda-beda. Tingkat kesuburan tanah tersebut dipengaruhi oleh komponen biotik berupa, maka jawabannya, yang dapat menyuburkan tanah itu adalah karena banyaknya kandungan unsur anorganik. Karena unsur anorganik itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi selain sinar matahari, kemudian air, dan karbon dioksida, maka tumbuhan juga memerlukan senyawa-senyawa anorganik. Nah, senyawa-senyawa anorganik tersebut itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang merupakan hasil penguraian senyawa organik oleh dekomposer itu menjadi senyawa anorganik. Nah, dengan demikian yang mempengaruhi kesuburan tanah itu adalah dekomposer, bukan detritivor ya. Kalau detritivor ini adalah organisme yang mengkonsumsi atau memakan serpihan-serpihan atau hancuran-hancuran dari jaringan tubuh organisme. Nah, detritivor hanya memakannya. Fases dari detritivor itu bukan senyawa anorganik, tetapi masih berupa senyawa organik. Hanya komposisi senyawa organik pada fases detritivor itu sudah jauh lebih sederhana daripada hancuran-hancuran jaringan tubuh dari organisme. Baik, sudah jelas ya? Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Pada soal nomor 2, perhatikan satuan-satuan makhluk hidup berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Urutan satuan makhluk hidup dari yang paling kecil hingga yang paling besar ya tentunya itu adalah, karena ini adalah soal yang sangat mudah, maka tidak akan saya bahas panjang lebar. Yang paling kecil itu adalah individu, berarti nomor 3. Kemudian di atas individu adalah populasi, ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis atau makhluk hidup satu jenis, berarti nomor 1. Kemudian selanjutnya di atas populasi ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan berbagai jenis organisme yang saling berinteraksi. Berarti nomor 2. Kemudian di atas komunitas itu ada ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah kumpulan berbagai jenis organisme yang saling berinteraksi dan juga berinteraksi dengan faktor abiotik. Jadi kalau pada komunitas isinya hanya berbagai jenis organisme saja, tetapi kalau di dalam ekosistem isinya adalah berbagai jenis organisme dan faktor abiotik. Berarti nomor 4. Terakhir, yang lebih besar dari ekosistem itu adalah bioma. Bioma itu adalah ekosistem yang besar, yang lingkungannya atau isinya selain berbagai macam ekosistem yang besar juga dipengaruhi oleh iklim. Ya. Baik, sudah cukup jelas, maka jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kompetisi antara populasi dua spesies dengan relung atau nise yang hampir sama pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya titik-titik. Ya, perlu kalian ingat bahwa relung atau nise ini adalah peran suatu organisme. Maksudnya misalnya adalah apakah dia sebagai produsen, apakah sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Lalu sebagai konsumen tingkat 1 misalnya dia konsumen tumbuhan apa. Jika dia konsumen tingkat 2 maka dia konsumen dari hewan apa. Misalnya seperti itu. Nah, kalau dua organisme itu hidup pada habitat yang sama, dua spesies ya maksudnya, dua spesies hidup pada habitat yang sama tetapi dengan relung atau nise yang berbeda, maka itu tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Namun, apabila dua spesies menempati habitat yang sama dengan nise yang sama, maka pasti akan ada yang tersaingi. Nah, yang lemah atau yang tersaingi itu tentunya dia akan mengalami penyingkiran atau tersingkirkan, sehingga lama-kelamaan akan terjadi kepunahan. Nah, namun apabila dua spesies itu hidup pada habitat yang sama dengan nise yang berbeda, itu tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Nah, dengan demikian, maka jawabannya adalah apabila dua spesies itu memiliki relung yang sama, pasti akan ada eliminasi atau ada penyingkiran. Nah, misalnya seperti ini. Katakanlah dia sama-sama konsumen sekunder. Nah, mangsanya itu adalah rusa. Jika dua spesies itu
mangsanya sama-sama rusa, maka kedua spesies itu akan bersaing untuk mendapatkan rusa. Nah, dengan demikian maka yang lemah, yang kalah untuk mendapatkan rusa, misalnya larinya itu lebih lambat daripada spesies yang satu lagi. Maka spesies yang larinya kurang kenceng itu akan mengalami eliminasi atau mengalami penyingkiran. Nah, itu demikian. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Pada soal nomor 4, berbagai kelompok organisme berbeda yang tinggal pada suatu habitat itu akan membentuk, ini mudah sekali ya, berbagai organisme yang berbeda, maka dia akan membentuk komunitas. Ingat, komunitas dengan ekosistem bedanya, komunitas isinya berbagai jenis organisme yang saling berinteraksi, kalau di dalam ekosistem isinya adalah selain interaksi antar berbagai jenis organisme, juga interaksi antar berbagai jenis organisme dengan faktor abiotik. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 5. Pada soal nomor 5, pernyataan berikut yang benar tentang satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem itu adalah, kita lihat yang A, satuan makhluk hidup terkecil penyusun ekosistem disebut populasi. Salah ya, harusnya adalah individu. B, komunitas tersusun atas beberapa ekosistem. Bukan ya, harusnya komunitas terdiri atas beberapa atau berbagai jenis organisme. Yang C, populasi merupakan sekelompok individu berbeda spesies. Salah ya, harusnya adalah spesies yang sama. D, bioma merupakan ekosistem besar yang terbentuk karena adanya perbedaan geografis dan astronomis. Nah, ini yang benar. Yang E, kita lihat sifat suatu komunitas ditentukan oleh populasi terkecil. Tidak ya, sifat suatu komunitas itu ditentukan oleh berbagai jenis organisme yang hidup di dalamnya. Baik, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Pada soal nomor 6, di dalam ekosistem, kelompok organisme yang berperan sebagai konsumen primer. Ingat bahwa konsumen primer itu adalah pemakan produsen, berarti pemakan tumbuhan. Nah, dalam hal ini yang merupakan pemakan tumbuhan itu adalah kelinci, tupai, dan ulat. Tidak perlu dibahas panjang lebar ya, hanya mengingatkan saja bahwa kalau jamur dan bakteri ini adalah dekomposer. Sedangkan luwing, kutu kayu, dan cacing tanah ini adalah detritivore. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7, tupai merah adalah hewan asli di Kepulauan Inggris. Pada tahun 1876, tupai abu-abu Amerika dimasukkan ke Inggris yang mengakibatkan punahnya tupai merah di Inggris. Tupai merah Inggris saat ini hanya ditemukan di pulau-pulau yang tidak terdapat tupai abu-abu. Nah, kita lihat manakah di antara pernyataan di bawah ini yang paling benar. Berarti kan tupai merah itu hanya bisa hidup apabila tidak ada tupai abu-abu. Nah, mengapa demikian? Kita tadi sudah membahas tentang relung dan habitat ya. Ingat kalau dua spesies itu hidup pada habitat yang sama, tapi relung atau nisenya berbeda, tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Namun, apabila dua spesies menempati habitat yang sama dengan relung atau nise yang sama, maka pasti akan ada populasi yang tersingkirkan, sehingga lama-kelamaan menjadi punah. Ya. Nah, dengan demikian maka hal yang menyebabkan terjadinya tupai merah itu hanya ada di pulau-pulau yang tidak ada tupai abu-abunya, maka itu disebabkan karena tupai merah dan abu-abu berbagi habitat dan relung yang sama. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini, kita lihat, perhatikan jenis-jenis interaksi antar populasi berikut. Pertanyaannya, jenis interaksi yang hanya menguntungkan salah satu organisme ditunjukkan oleh nomor. Berarti hanya salah satu organisme saja yang untung, yang lainnya itu bisa jadi rugi, bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Pokoknya hanya salah satu yang untung ya. Sekarang kita lihat predasi, berarti kan predator yang untung, mangsanya rugi. Parasitisme, satu untung, satu rugi. Komensalisme, satu untung, satu tidak untung dan juga tidak rugi ya. Nah, dengan demikian maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat amensalisme itu adalah salah satu dirugikan, sementara yang merugikan itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Itu amensalisme. Sedangkan mutualisme, dua-duanya sama-sama untung.
Ya. Oke, jelas sudah. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Suatu bioma dengan ciri-ciri suhu sangat rendah, hampir seluruh permukaan tertutup oleh salju, vegetasi yang dominan adalah lumut, maka bioma tersebut itu adalah, sudah jelas biomanya, itu adalah bioma tundra. Ini vegetasi dominannya adalah lumut. Kalau gurun, vegetasi dominannya itu adalah kaktus, savana itu vegetasi dominannya adalah rumput, jadi savana ini adalah bioma padang rumput ya. Taiga, ini vegetasi yang paling dominan itu adalah pohon-pohon yang berdaun jarum ataupun konifer, sedangkan hutan hujan tropis itu adalah vegetasi dominannya itu adalah pohon-pohon yang bertajuk lebat atau berkanopi lebat. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 10. Nah, pada soal nomor 10 kalian disajikan dengan gambar jaring-jaring makanan. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan jenis makanannya, organisme yang ditunjukkan oleh huruf X, Y, dan Z itu termasuk ke dalam titik-titik. Ya, tinggal kita lihat saja di sini. X itu adalah pemakan tumbuhan, berarti dia adalah herbivore. Y, kita lihat di sini pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan. Ya, berarti dia omnivore. Kemudian Z itu makanannya ulat dan juga belalang, berarti dia karnivor. Berarti jawabannya itu adalah X itu adalah herbivore, kemudian Y adalah omnivore, kemudian Z itu adalah karnivor. Ya, maka jawabannya itu adalah herbivore, omnivore, karnivor ya B ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Pada soal nomor 11, berdasarkan rantai makanan tersebut, organisme yang seharusnya memiliki jumlah paling banyak agar ekosistem menjadi seimbang itu adalah, sudah jelas, itu adalah produsen sawi. Produsen itu harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Kemudian dan seterusnya. Ya, jadi yang paling sedikit itu harusnya adalah konsumen yang paling puncak. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 12. Pada soal nomor 12, pernyataan berikut yang tepat mengenai piramida ekologi adalah, ya, kalau kita lihat satu persatu. A. Piramida energi dibuat berdasarkan jumlah organisme. Salah ya. Harusnya berdasarkan energi. B. Penurunan energi yang tersedia pada setiap tingkatan trofik terlihat pada piramida jumlah. Harusnya adalah pada piramida energi. C. Piramida jumlah dapat digunakan secara efektif untuk memperagakan aliran energi. Salah ya. Harusnya bukan piramida jumlah tetapi piramida energi. Karena piramida jumlah dan piramida biomasa itu dapat sewaktu-waktu berada dalam keadaan yang terbalik. Yang D. Piramida biomasa, biomasa nih maksudnya, digunakan untuk mengetahui hubungan antar organisme dari berbagai tingkatan trofik. Tidak tepat. Yang E, piramida biomasa terbentuk berdasarkan perbandingan berat keseluruhan organisme di setiap tingkatan trofik. Ini yang benar ya, yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Pada soal nomor 13 ini, perbedaan rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus terletak pada, nah ingat bahwa rantai makanan perumput diawali dengan produsen. Sedangkan rantai makanan detritus diawali dengan detritus. Ya, dengan demikian kita lihat yang A, rantai makanan perumput taraf tropik 1 berupa rumput. Memangnya harus rumput saja. Ingat bahwa tumbuhan. B, rantai makanan perumput taraf tropik 1 berupa semua tumbuhan, benar ya, yang ini benar. Sedangkan rantai makanan detritus berupa sampah. Tidak hanya sampah ya. C, rantai makanan perumput taraf tropik 1 berupa rumput hijau, tidak harus, yang penting tumbuhan. D, rantai makanan perumput taraf tropik 1 berupa rumput lagi, tidak harus rumput saja ya, yang penting tumbuhan. Yang E, rantai makanan perumput taraf tropik 1 berupa semua tumbuhan, benar. Sedangkan rantai makanan detritus berupa hancuran jaringan tumbuhan dan hewan. Nah, detritus adalah hancuran jaringan tumbuhan dan hewan. Maka jawabannya itu adalah yang E. Baik ya, kita lanjutkan ke soal nomor 14.
Nah, pada soal nomor 14 itu, kalian disajikan lagi gambar dari rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut, organisme yang memperoleh energi paling besar. Nah, kalian harus tahu bahwa organisme yang memperoleh energi paling besar itu adalah yang paling dekat dengan matahari. Artinya berhubungan langsung dengan matahari atau memanfaatkan energi matahari itu adalah tumbuhan. Ini yang energinya paling besar, ya. Nah, dengan demikian maka energi yang lebih sedikit itu adalah energi yang terdapat pada konsumen tingkat 1. Lebih sedikit lagi pada konsumen tingkat 2, lebih sedikit lagi pada konsumen tingkat 3, dan yang mendapatkan energi paling sedikit itu adalah konsumen puncak. Ya. Konsumen puncak itu adalah yang mendapatkan energi paling sedikit. Artinya yang mendapatkan energi paling sedikit itu adalah yang paling jauh dari sinar matahari. Artinya urutannya paling jauh dari sinar matahari. Ya. Jelas ya? Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Pada soal nomor 15 ini kalian disajikan gambar dari piramida jumlah. Langsung ke pertanyaannya, jika jumlah konsumen primer lebih sedikit daripada konsumen sekunder. Berarti konsumen primer lebih sedikit, konsumen sekunder lebih banyak. Kita tulis saja supaya tidak lupa ya. Kita lihat di sini, kita tulis di sini bahwa konsumen primer lebih sedikit. Sementara konsumen sekunder lebih banyak. Ya, kita tulis lagi konsumen sekundernya lebih banyak. Nah, peristiwa yang akan terjadi ya. Peristiwa yang akan terjadi itu adalah kalau konsumen primernya lebih sedikit, maka produsen dulu ya. Produsen karena yang makannya sedikit, maka produsen akan menjadi banyak. Nah, kemudian selanjutnya kalau konsumen sekundernya itu banyak, maka konsumen tersiernya atau konsumen di atas dari konsumen sekunder ini itu juga akan menjadi banyak karena makanannya banyak. Nah, dengan demikian ya kalau kita lihat peristiwa yang akan terjadi, maka peristiwa yang akan terjadi itu sekarang tinggal kita pilih saja. Ya, kalau kita pilih, kita lihat. Ingat ya bahwa produsen menjadi banyak, kemudian konsumen tersiernya juga menjadi semakin banyak ya. Nah, maka yang terjadi itu adalah kita lihat jawabannya, populasi produsen itu akan meningkat, kemudian populasi konsumen sekunder itu akan menurun. Ya, yang C jawabannya. Soal nomor 16. Nah, pada soal nomor 16 ini, kalian disajikan gambar dari daur nitrogen. Nah, sekarang pertanyaannya, proses dan komponen yang tepat pada bagian X, Y, dan Z itu adalah. X itu adalah berasal dari protein. Nah, dengan demikian dapat kita lihat di sini. Ya, kalau kita perhatikan pembelajaran kita yang sebelumnya bahwa protein itu terdapatnya itu adalah pada hewan dan tumbuhan. Di sini protein terdapat. Lalu, dia akan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraiannya itu adalah berupa amonium. Kalau bukan amonium, ketika hewan mengeluarkan fases, maka jadinya adalah amoniak. Ya. Nah, sekarang dengan demikian, kalau kita lihat ke soal yang tadi, ya, kita kembali ke soal yang tadi. Maka X itu, nah X ini adalah amoniak. Karena tidak ada amonium ya jawabannya di sini. Berarti X adalah amoniak. Kemudian Y. Nah, Y ini adalah apa? Kita lihat di sini adalah nitrat. Kalau di sini adalah nitrat, berarti Z ini adalah nitrit. Berarti kita cari yang Z-nya ion nitrit. Ada? Nah, berarti di sini ya, ini nitrit. Di sini amoniak. Nah, berarti Y-nya itu adalah supaya amoniak bisa menjadi nitrit, maka dia melalui proses nitrifikasi. Ya, maka jawabannya adalah yang E.
Baik, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 17, kalian masih disajikan dengan skema dari daur nitrogen. Sebentar, saya hapus dulu tanda merah tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 17 ini. Yang ditanyakan, proses yang terjadi pada bagian X. Bagian X itu adalah nitrat berubah menjadi nitrogen di dalam atmosfer. Kita lihat lagi daur nitrogen. Ya, dapat kita lihat di sini. Ketika nitrat nih diubah menjadi nitrogen di udara, maka prosesnya itu dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Maka proses ini adalah proses denitrifikasi. Nah, dengan demikian maka X tadi, nah X ini adalah proses denitrifikasi. Ya. Oke, maka jawabannya itu adalah yang denitrifikasi. Ya, yang B. Nah, ini ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya, yaitu nomor 18. Soal nomor 18, pernyataan berikut yang benar mengenai perkolasi. Perkolasi berarti dipelajari dalam daur air. Perkolasi itu adalah air yang mengalir di dalam tanah. Gerakannya itu bisa vertikal, bisa horizontal. Ya, jawabannya yang E. Jadi aliran air di dalam tanah. Baik, kita ke nomor yang selanjutnya. Tidak usah dibahas panjang lebar ya. Nomor 19. Perhatikan daur fosfor berikut. Pertanyaannya adalah proses yang terjadi pada bagian yang bertanda X itu adalah, yang bertanda X ini berasal dari sisa hewan yang mati. Dengan demikian, kalau organisme itu mati, pasti diuraikan, didekomposisi oleh dekomposer, sehingga jadilah fosfat. Ya. Dengan demikian, tinggal kita cari jawabannya adalah proses perubahan fosfat organik menjadi dari sisa organisme menjadi fosfat anorganik. Jadi ingat bahwa proses dekomposisi itu adalah mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 20. Daur sulfur merupakan salah satu daur penting dalam siklus biogeokimia. Pada daur tersebut, sulfur dalam tanah itu berbentuk ion sulfat. Nah, tidak usah dibahas panjang lebar ya. Pokoknya kalau di dalam tanah, sulfur berada dalam bentuk ion sulfat. Ion sulfat inilah yang dapat diambil oleh tumbuhan. Nah, baik, sampai disinilah pembahasan soal latihan dengan topik ekosistem dari saya. Semoga dapat membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian. Semoga sukses di ulangan harian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.